Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cerdata akan menerangkan tentang Pisces dan amfibi. Pisces atau kelompok hewan ikan adalah kelompok vertebrata yang hidup di perairan dengan menggunakan sirip untuk bergerak dan memiliki jumlah spesies yang beraneka ragam. Kelompok hewan ikan atau Pisces ini juga dapat diartikan sebagai hewan polikilotermik atau berdarah dingin yang memiliki jumlah 27.000 spesies di seluruh dunia. Mereka adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki ciri-ciri khas seperti memiliki tulang rawan, kulit berduri, dan insang berlubang. Kelompok ini dikenal sebagai ikan bertulang rawan. Ciri umumnya memiliki tubuh yang ringan dan lentur karena rangka utamanya terbuat dari tulang rawan. Kulitnya kasar karena dilapisi sisi plakoid seperti gigi. Salah satu contoh spesiesnya ialah hiu putih, merupakan spesies Carharias. Ciri uniknya merupakan siripnya digunakan sebagai obat Cina. Ukuran tubuhnya besar, dapat mencapai panjang 6 meter, memiliki daratan gigi tajam yang terus tumbuh, tubuh berbentuk torpedo dengan warna abu-abu di bagian atas. Manfaat: berperan sebagai predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem laut, menjaga subjek penelitian biologis lautan dan konservasi, dan sebagai objek wisata. Kerugiannya dapat menyerang manusia meski sangat jarang. Salah satu contohnya lagi adalah contoh spesies ikan pari, spesies Daciatis pastinaca. Ciri umum: tubuh berbentuk pipi dan lebar seperti cangkram dan dengan ekor panjang menyerupai cambuk, memiliki duri beracun di bagian pangkal ekor untuk bertahan diri, biasanya hidup di dasar laut dangkal atau estuari berlumpur. Manfaat: dimanfaatkan sebagai sumber protein, dagingnya dikonsumsi di beberapa wilayah, menjadi bagian penting dalam rantai makanan laut, digunakan dalam penelitian tentang ekologi dasar laut. Kerugian: sengatanya dapat menyebabkan luka serius pada manusia, memanfaatkan berlebihan untuk konsumsi dapat mengancam populasinya. Selanjutnya ada ikan bertulang keras atau Osteichthyes. Ciri umum ikan bertulang keras ini adalah tubuh tersusun dari tulang keras atau tulang sejati, memiliki tutup insang, memiliki 4 pasang insang, memiliki gelembung renang, memiliki sirip punggung, sirip dada, dan sirip ekor, mulut dan hidungnya ventral, memiliki hati yang berukuran besar, dan juga memiliki kantong empedu. Jenis ikan dari ikan bertulang keras pertama, yakni ada ikan emas dengan spesies Cyprinoscarpio. Ciri unik ikan emas ini adalah badan memanjang, sedikit pipik samping, mulut terletak di ujung tengah, mempunyai semut 2 pasang, sirip punggung dengan jari-jari keras berjumlah 17-22, dan sirip dada dengan jumlah 15 jari-jari keras. Manfaat dari ikan emas ada menjaga kesehatan tulang dan gigi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, mata, menurunkan peradangan, menjaga kesehatan sistem pencernaan, kesehatan otak, kesehatan tekanan darah, dan juga kesehatan gula darah. Kerugian dari ikan emas ini, ikan emas dianggap sebagai hama di Australia karena dapat merusak ekosistem perairan. Ikan emas yang berkembang pesat dapat bersaing dengan ikan asli untuk mendapatkan makanan, ruang hidup, bahkan memangsa telur dan anak ikan dari spesies lain karena ikan emas ini tergolong omnivora, yaitu pemakan segala. Nah, ikan emas ini jika mendominasi perairan dapat mengurangi jumlah tangkapan ikan komersial para nelayan. Yang kedua ada ikan salmon merah dengan nama spesies Oncornicius nerca. Ciri unik ikan salmon merah ini bertubuh ramping dan panjang, berwarna merah dengan kepala berwarna hijau lumut, bentuk melengkung seperti kail, gigi yang tajam, indera penciuman yang tajam. Ikan salmon ini bisa hidup di air tawar dan juga air laut. Manfaat dari ikan salmon merah ini yakni menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya ingat dan fungsi otak, membantu pertumbuhan dan perbaikan sel kulit, penyembuhan luka, mendukung kehamilan yang sehat, memperbaiki kualitas tidur. Kerugian ikan salmon hasil budidaya bisa berbahaya untuk dikonsumsi karena mengandung banyak sekali parasit, penyakit, dan bahkan bahan kimia yang digunakan untuk melawan parasit antibiotik di dalam kolam budidaya. Ikan yang ketiga ada ikan lele Jawa dengan nama spesies Clarias petarchus. Ciri unik dari ikan lele ini dapat berjalan di darat, memiliki tubuh yang memanjang dan licin tanpa sisik, memiliki kumis atau sungut sebagai alat peraba untuk mencari makanan dan juga menentukan kondisi lingkungan, memiliki patil atau duri tulang tajam pada sirip dadanya. Dia bersifat nokturnal atau aktif di malam hari. Ikan lele dapat mendengar suara hingga 13.000 siklus per detik dan kulit berlendir sebagai alat pernafasan. Manfaat dari ikan lele Jawa ini, ikan lele dapat membersihkan lingkungan yang kotor, membantu membangun massa otot, meningkatkan kekebalan tubuh dan bersifat proses pemulihan, membantu metabolisme tubuh dan kesehatan saraf, membantu menurunkan kadar kolesterol, mengurangi risiko penyakit jantung dan melawan peradangan, menjaga kesehatan tulang dan gigi, membantu kesehatan metabolisme tubuh dan pembentukan hemoglobin. Kerugian dari lele ini meningkatkan risiko penyakit jantung karena proses pengolahan lele yang menggunakan minyak, dan meningkatkan risiko radang usus akibat kandungan asam lemak omega 6 dalam lele yang tinggi. Amfibi merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Ciri-ciri dari amfibi yang pertama yaitu merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Yang kedua, berkulit halus, tipis, berbulu, dan berpori. Amfibi adalah hewan berdarah dingin. Jantungnya terdiri dari 3 ruang, 2 atrium, dan 1 ventrikel. Selanjutnya, respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Memiliki peredaran darah tertutup, kaki memiliki selaput, dan anggota badannya memiliki ukuran bervariasi, yang mana dengan anggota bagian depan lebih kecil dari bagian belakangnya. Ordo Urudela atau Chordata. Contohnya ada salamander ape dan kadal air. Salamander ciri umumnya memiliki tubuh yang proporsional, panjang, dan ramping, memiliki kulit yang lembab dan halus, dapat menyerap oksigen melalui paru-paru, insang, atau kulit. Kemudian kadal air, ciri uniknya warna perut yang mencolok, kulit halus dan lembab, ekor panjang dan pipih, serta siklus hidupnya akuatik. Kemudian dalam kelas amfibi ada ordo Anura atau yang disebut amfibi tidak berekor. Ciri umumnya berwarna coklat kekuningan atau kehitaman. Kemudian dari ordo Anura juga amfibinya ini memiliki kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Amfibi ini tidak memiliki ekor pada fase dewasa. Kemudian tubuhnya pendek dan lebar dengan 2 pasang kaki. Kaki belakang ordo Anura ini lebih panjang untuk melompat. Kemudian memiliki kulit lembab yang membantu respirasi. Habitat dari ordo Anura ini ditemukan di hutan hujan, rawa, dan tepi sungai. Untuk reproduksinya yaitu dengan telur yang diletakkan di air dan dibuahi oleh jantan. Kemudian kelas amfibi dengan ordo Anura memiliki membran timpani untuk mendengar suara. Untuk contohnya, yang pertama ada Bufo melanocystus. Untuk ciri uniknya, Bufo melanocystus sering disebut juga dengan nama kodok buduk atau kodok puru. Tubuhnya ditutupi oleh benjolan-benjolan hitam yang khas yang memberikan tekstur kasar yang unik. Kemudian, terdapat garis hitam keras yang membentang dari moncong di atas mata hingga gendang telinga, ciri yang membedakannya dari spesies lain. Kemudian Bufo melanocystus, jari-jari pada tangan dan kaki memiliki ujung berkuku, tidak seperti banyak spesies amfibi lainnya yang tidak memiliki ciri tersebut. Kemudian ada manfaat Bufo melanocystus, yaitu berperan sebagai predator serangga hama seperti belalang dan jangkrik. Mereka dapat membantu mengendalikan populasi hama yang merusak tanaman pertanian. Yang kedua, yaitu hewan ini sering digunakan dalam penelitian biologi dan ekologi untuk memahami proses metamorfosis, perkembangan amfibi, serta efek lingkungan terhadap hewan.
Kemudian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa senyawa yang dihasilkan oleh kodok tersebut memiliki potensi dalam pengembangan obat-obatan, meskipun penelitian lebih lanjut masih dilakukan untuk mengeksplorasi manfaat medisnya. Selain manfaat, ada juga kerugian yang ditimbulkan oleh hewan Bufo-Belactomycus. Yang pertama, meskipun mereka membantu mengendalikan hama, populasi besar kodok ini dapat menyebabkan penurunan drastis pada spesies serangga tertentu yang dapat mengganggu rantai makanan ekosistem. Kemudian, kerugian yang kedua, sebagai pembawa potensial patogen, kodok tersebut dapat menyebabkan penyakit ke spesies lain, termasuk hewan peliharaan dan manusia. Beberapa penyakit amfibi tersebut dapat menyebabkan dan mempengaruhi kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Contohnya adalah bakteri dari genus Staphylococcus yang dapat menyebabkan berbagai infeksi termasuk infeksi kulit. Kemudian contoh yang kedua ada Polypedates leucomycetes. Ciri unik hewan tersebut yaitu katak tersebut dapat mengubah warna kulitnya untuk beradaptasi dengan lingkungan, yang itu membantu mereka menghindar dari predator. Kemudian saat bertelur, hewan tersebut membuat sarang busa di dedaunan dekat air untuk melindungi telur dari kekeringan. Kemudian ada juga manfaat dari hewan Polypedates leucomycetes. Pertama, katak tersebut membantu mengendalikan populasi serangga karena mereka memangsa berbagai jenis serangga yang dapat menjadi hama bagi tanaman dan lingkungan sekitar. Kemudian dengan warna pola yang menarik, Polypedates leucomycetes dapat menjadi objek studi yang menarik dalam pendidikan lingkungan dan konservasi. Mereka juga dapat meningkatkan nilai estetika di habitat alami mereka. Selain manfaat ada juga kerugian. Yang pertama, kehadiran Polypedates leucomycetes di habitat tertentu dapat menyebabkan kompetisi dengan spesies lokal lainnya untuk sumber daya seperti makanan dan tempat bertelur, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian kerugian yang kedua, sebagai pemakan opportunities, Polypedates leucomycetes memakan berbagai serangga yang dengan tersebut dapat menyebabkan penurunan populasi serangga tertentu dan mengganggu keseimbangan ekosistem lainnya. Selanjutnya ada ordo Apoda Gymnophiona dengan ciri tubuh panjang dan silinder mirip cacing atau ular, kulit berlipat-lipat, mata tanpa kelopak, ekor pendek, tentakel di antara mata dan hidung, organ kopulasi yang dapat ditonjolkan pada hewan jantan dan berkembangbiakan secara ovipar atau ovovivipar. Contoh spesies dari ordo ini yang pertama ada Caecilian dengan spesies Caecilia tentaculata. Memiliki ciri unik yaitu tubuh silindris yang panjang menyerupai cacing atau ular, tidak memiliki kaki sehingga mereka bergerak dengan cara menggeliat seperti cacing, memiliki tentakel unik di dekat kepala yang digunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitarnya terutama untuk mencari mangsa. Matanya kecil dan seringkali tertutup oleh kulit atau tulang karena gaya hidupnya yang sebagian besar fosorial atau hidup di bawah tanah. Manfaat dari Caecilian ini yaitu memakan invertebrata seperti serangga, cacing tanah, dan larva sehingga membantu mengontrol populasi hama di ekosistemnya. Sebagai amfibi, mereka sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kehadiran mereka menunjukkan ekosistem yang sehat dan minim polusi. Yang ketiga, studi tentang Caecilia tentaculata memberikan wawasan tentang adaptasi unik hewan fosorial dan evolusi amfibi. Kerugian dari hewan ini membawa parasit atau patogen yang mungkin mempengaruhi hewan ternak atau manusia meskipun kasusnya jarang. Yang kedua, dalam beberapa kasus dianggap sebagai gangguan oleh petani karena kebiasaan hidup di tanah perairan. Spesies yang kedua ada Dermopidae dengan spesies Dermopis mexicanus. Ciri unik, bentuk tubuhnya panjang dan menyerupai cacing atau ular tanpa anggota tubuh. Adaptasi ini memungkinkannya untuk menggali tanah dengan efisien. Kulitnya tidak hanya digunakan untuk bernafas secara respirasi kulit, tapi juga menghasilkan lendir pelindung yang membantu mengurangi gerakan saat menggali tanah. Memiliki tentakel kecil di antara mata dan hidung yang digunakan untuk mendeteksi getaran, mangsa, dan bahan kimia di sekitarnya. Ini adalah salah satu ciri khas Caecilian. Manfaat dari hewan ini yaitu berfungsi sebagai rantai makanan menjadi mangsa bagi predator seperti burung dan ular, serta memangsa invertebrata kecil. Sebagai amfibi, mereka sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti polusi dan deforestasi. Kehadiran mereka menunjukkan ekosistem yang sehat dan minim pencemaran. Sebagai predator alami serangga dan invertebrata seperti larva dan cacing tanah, Dermopis mexicanus membantu mengontrol populasi hama yang dapat merusak tanaman. Kerugian dari hewan ini yaitu menjadi faktor parasit atau hewan patogen yang mungkin menginfeksi hewan ternak atau lingkungan sekitarnya meskipun kasusnya jarang. Yang kedua, merusak struktur akar tanaman kecil terutama di daerah pertanian meskipun dampaknya minimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri. See you on the next video and terima kasih.